Halo sahabat YKB, senang dapat berjumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Yoel Ang, saat ini melayani di GKI Denpasar, Bali. Renungan kita pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, berjudul Kemelut Mengubah Tabiat, yang didasarkan pada kitab Kejadian pasal 44 ayat 1 sampai 34. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus Engkau yang hadir dan memampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui perenungan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Kami menyerahkan pelayanan firman ini hanya ke dalam nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah dari kitab Kejadian pasal 44 ayat 33. Dengarkanlah firman Tuhan. Sekarang, biarlah hambamu ini tinggal menjadi budak, tuanku menggantikan anak itu. Namun, izinkanlah anak itu pulang bersama-sama saudara-saudaranya. Saudara yang terkasih, persoalan pelik tidak selalu berujung tragis. Justru dalam situasi sulit, karakter seseorang akan teruji. Apakah ia bertanggung jawab dan mampu menghadirkan solusi? Atau sebaliknya, cenderung menyalahkan orang lain serta menghindari tanggung jawab. Anak-anak Yakub menghadapi persoalan pelik. Yusuf, yang kini menjadi penguasa di Mesir, menguji saudara-saudaranya. Ia menghendaki agar Benyamin, saudara seibunya, tinggal bersamanya, sementara saudara-saudaranya kembali kepada Yakub, ayah mereka yang sudah renta. Keadaan ini sangat genting, sebab Yakub bisa mengalami kesedihan yang begitu mendalam dan bahkan mati jika Benyamin tidak kembali. Bagi Yakub, Benyamin adalah pengganti Yusuf yang dahulu dikabarkan telah mati. Di puncak peristiwa itu, muncullah Yehuda. Dia bersedia menjadi budak pengganti asalkan Benyamin diperbolehkan pulang. Siapakah Yehuda? Bukankah sebelumnya dialah yang mengusulkan untuk menjual Yusuf? Bersama saudara-saudaranya, ia menipu ayah mereka mengenai nasib Yusuf. Namun, Yehuda tidak lagi sama seperti dulu. Ia berani mengambil resiko dan menunjukkan tanggung jawab terhadap keluarganya. Allah sanggup mengubah tabiat manusia. Bisa jadi masa lalu kita tidak baik, namun bukan tanpa alasan Allah mengizinkan kita menghadapi pergumulan hidup. Justru melalui situasi itulah kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menunjukkan perubahan hidup yang nyata. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melihat persoalan pelik dalam hidup ini sebagai sarana untuk mewujudkan hidup pertobatan kami. Dan biarlah dari hari ke hari kami dapat Tuhan ubahkan menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertanggung jawab, dan tentu saja menjadi pribadi yang semakin diperlengkapi dengan hikmat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.